kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh lagi ada di hari Minggu, hari anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita tahu bahwa ada Tuhan. Dan tema di minggu ini adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Kita bersyukur kita ada bagian dalam rencana Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah. Kita bawa seluruh hidup kita hanya ke tempat kudusnya, tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Kita nyanyikan pujian bahwa hidupku sekarang sebagai persiapan kita untuk datang pada ibadah. Dengan keriangan hati kita, karena Dia adalah sumber suka yang abadi, yang memberikan sinar yang penuh kemuliaan di dalam hidup kita. Kita ingat pujian ini juga kami puji dengan Dia. Kami puji dengan Dia.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Kita mau meninggikan Dia, karena hanya Dialah yang layak ditinggikan. Kita nyanyikan pujian, sing glory, praise the Lord, haleluya, nyanyi glory. Sambil kita membuka hati kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan.
seruan memohon pengampunan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan setiap salah dosa kami. Amin. Sungguh Tuhan kita amat baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun dosa kita merah seperti besi, maka akan menjadi putih seperti salju. Untuk itu mari kita puji Tuhan untuk rahmat-Nya, untuk anugerah-Nya, pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita semua. KPPK nomor 62. Mau puji tentang kita membuka telinga kita dan yang pertama hati kita, supaya Tuhan sendiri yang berbicara ya hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan yang akan bersiar di ruangan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan bersama pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Jalan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Dan saat ini Tuhan, untuk boleh memuliakan Engkau, kami membutuhkan pegangan pelita. Dan kami tahu firman-Mu adalah pelita, pegangan bagi kami untuk kami boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan di hidup ini. Kami akan belajar bersama tentang bagian firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, berkati juga yang sementara beribadah di rumah masing-masing, bahkan memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikannya. Terima kasih, kuasai hati dan pikiran kami, dan firman-Mu boleh menjadi bagian kami untuk kami lakukan dalam hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, damai di hati.
Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita, di mana kita masih tetap ada hingga hari ini. Oleh kemurahan Allah saja, saya dan saudara, Bapak Ibu boleh ada hingga hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan berkat dan anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan dengan tema berjalan dalam rencana Tuhan. Kerinduan kita semua boleh berjalan dalam rencana Tuhan, dalam langkah-langkah hidup yang Tuhan percayakan untuk kita lalui hari ini dan hari-hari selanjutnya. Untuk itu mari kita belajar dari seorang pribadi yang benar-benar berjalan dalam rencana Tuhan sehingga hidupnya luar biasa. Mari kita belajar dari kisah hidup Yusuf. Kita baca dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat 6. Memang di seluruh bagian mulai dari pasal 37. Tapi kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Bisa menyimak di Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. Kisah tentang Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikian dia bagian yang menjadi teks untuk kita merenungkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang yang ingin membangun sebuah bangunan, sebuah rumah yang baik, maka pasti di masa saat ini ia akan meminta ahlinya atau arsitek untuk merancangkan bangunan tersebut. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan, walaupun bukan arsitek, Tuhan kasih keahlian sedikit dan dia bisa merancang. Tapi kebanyakan, apalagi bangunan-bangunan besar, maka akan meminta seorang ahli bangunan, yaitu sang arsitek, untuk merancang. Nah, setelah terjadi pembicaraan, maka sang arsitek akan survei lokasi, apa kebutuhan yang akan dibutuhkan dari bangunan ini, bagian-bagian apa, sarana-sarana apa yang diperlukan agar untuk bangunan ini yang dikehendaki oleh pemiliknya sehingga berfungsi dengan baik, indah, dan boleh kokoh dan kuat. Nah, setelah sang arsitek merancang dan membuat rancangan dan disetujui oleh pemilik rumah, maka mulailah tukang mulai membangun berdasarkan gambar-gambar yang ada. Tapi ternyata dalam perjalanan pembangunan ini yang biasa membutuhkan beberapa waktu, sang pemilik mulai melihat ada yang salah dari, menurut dia pribadi adalah yang kurang tepat dari rancangan sang arsitek ini. Sehingga dia mulai tanpa sepengetahuan dari sang arsitek, dia mulai mengikuti apa yang diinginkan hatinya, meminta kepada tukang untuk membuat hal-hal yang lain. Misalnya jendela yang sudah proporsional dirancang oleh sang arsitek, tapi dibuat lebih besar lagi. Tangga yang mungkin sudah tepat, tapi dibuat berkelok-kelok oleh sang pemilik, dan seterusnya. Dan setelah selesai, sang pemilik melihat, luar biasa, dia sudah tambah ini, tambah itu, dan ternyata baik baginya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah akan digunakan, mulai diguni, ternyata ada orang-orang yang tidak cocok dengan situasi yang telah dirubah oleh sang pemilik. Mau naik tangga sudah agak kesulitan karena pemilik bukan ahlinya merancang hal itu. Jendela yang sudah proporsional dirancang oleh sang arsitek agak besar sehingga cahaya terlalu banyak masuk di rumah, silau dan sebagainya.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Dan siapa yang disalahkan? Sang arsitek yang disalahkan. Padahal ada campur tangan pemilik di masa proses pembangunan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hal yang sama di dalam kehidupan kita? Bukankah kita seringkali menjadi seorang pemilik hidup ini yang kadangkala kita menyimpang dari jalan sang arsitek agung. Bahkan setelah terjadi sesuatu dari jalan kehidupan kita, kita menyalahkan sang arsitek agung, yaitu Tuhan. Bahwa kehidupan ini tidak nyaman, penuh penderitaan, penuh persoalan, dan sebagainya. Padahal kita yang mengikuti rancangan atau jalan kehidupan kita sendiri. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi tentang Yusuf dan yang dicatat di dalam Alkitab, walaupun perjalanan kehidupannya begitu sulit, perjalanan kehidupannya begitu mengalami banyak penderitaan, tapi kita melihat Yusuf adalah teladan dari seorang pribadi yang hidup berjalan sesuai dengan rancangan sang arsitek agung, rancangan dari sang pemilik kehidupannya, yaitu rancangan dari Allah di dalam kehidupannya. Dan ini bisa menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Bahkan kalau kita lihat di sini Alkitab mengatakan bahwa dia seorang muda, teladan dari seorang yang muda yang berhasil dalam kehidupannya karena mengikuti rancangan sang arsitek agung dalam kehidupannya. Dan Alkitab menjelaskan hal itu. Yusuf adalah seorang yang masih sangat muda. Dia berjalan bersama-sama dengan sang pemilik hidup ini, sang pengatur kehidupan ini, sehingga dia dibuat berhasil. Nanti kita lihat di bagian akhir. Cerita ini kita sudah tahu, tapi diulang lagi supaya kita umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab mencatat dalam Kejadian 37 ayat 2, masih 17 tahun Yusuf ketika dia dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya. Lebih tua sedikit dari Abel, lebih muda sedikit dari Kerin dan Gilbert. Masih sangat muda, 17 tahun. Dan dia mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Dan dalam usia yang ke-30 tahun, dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Hanya 13 tahun, merubah segala sesuatu karena ia melakukan sesuai dengan rencana Tuhan dalam ia menjalani kehidupan ini. Yusuf yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya karena anak yang bungsu, adiknya Benyamin, kemudian dia yang dibenci, kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi pembantu rumah tangga, dipenjarakan, tapi kemudian menjadi seorang penguasa di Mesir. Dari seorang yang tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, dari seorang yang tidak dipedulikan oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Orang kedua di tanah Mesir yang berkuasa dengan kekuasaan yang luar biasa. Sehingga pertanyaan bagi kita, apa alasan yang menyebabkan Yusuf berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Apa yang menyebabkan Yusuf berjalan dalam rencana Tuhan dan membuat ia berhasil? Mari kita melihat dalam Alkitab kita, dalam Kejadian. Alasan pertama kalau kita lihat, karena Yusuf adalah seorang anak yang lahir dan kerinduan dan doa orang tua. Mari kita lihat di ayat ini. Ayat pasal 30 ayat 22. Di situ dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Terjemahan bahasa Indonesia lain menulis begini, Allah ingat akan permohonan Rahel. Ia mengabulkan doanya dengan memberikan kepadanya seorang anak. Maka hal yang pertama sehingga Yusuf boleh berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan adalah Yusuf adalah seorang anak yang lahir dari kerinduan dan doa dari orang tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memeriksa lagi
ayat-ayat sebelumnya dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 24, secara khusus Kejadian 30 ayat 17 sampai 18, ada dua orang yang didoakan secara khusus oleh orang tua dari anak-anak Israel. Salah satunya tadi Yusuf dan kedua Isakar. Mereka adalah dicatat secara rinci dalam Alkitab bahwa atas permohonan dari mama mereka. Walaupun memang lain Alkitab tidak menulis secara rinci, tapi jelas Yusuf adalah salah satu anak Yakub yang jelas ditulis Alkitab bahwa itu karena permohonan, permintaan, doa dari orang tua, sehingga anak ini Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan dari keluarga Yakub dan Rahel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mau menunjukkan betapa luar biasanya jika anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak dari hasil pergumulan dan permintaan dari orang tua. Kalau kita lihat lagi dalam Alkitab mencatat anak yang hasil dari pergumulan dan doa dari orang tua, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita lihat salah satu contohnya adalah Samuel. Kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 27. Itu juga adalah doa dari orang tua. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Samuel menjadi semakin besar. Kemudian di situ dikatakan Tuhan menyertai dia. Kemudian dia menjadi hakim atas Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan banyak lagi kesaksian dalam Alkitab, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, atau mungkin di antara kita ada yang kita doakan benar-benar anak kita sehingga mereka lahir dan akhirnya mereka boleh benar-benar dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, alasan ini merupakan bagian atau peran dari orang tua. Dan bagi kita ini sudah terjadi, ya kan? Orang sudah ada anak-anak, orang sudah dilahirkan, sudah terjadi. Bersyukurlah kalau kita dilahirkan atas pergumulan dan doa dari orang tua kita kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalaupun ada di antara kita yang bukan karena pergumulan dan doa dari orang tua, jangan berkecil hati. Tuhan juga pasti sanggup memakai kita. Karena jujur ada kan ya yang istilah keren sota salah. Nah, mungkin mau tersalah itu kalau orang mau berdoa dulu, iya kan? Nah, mungkin. Tapi kalaupun itu ada yang terjadi, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan memakai orang-orang seperti itu. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1, kisah tentang Yefta, anak seorang perempuan sundal, tapi dipakai menjadi hakim atas Israel. Asalkan apa? Ada catatan, dia datang kepada Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan, dia dibenarkan oleh Tuhan, dan Tuhan memakai dia. Orang-orang pun yang sudah didoakan, kalau pada suatu waktu dia tidak pernah datang kepada Tuhan, mungkin hidupnya di hadapan Tuhan tidak berhasil. Tetapi semua orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai di hadapan Tuhan, ya. Jadi di hadapan Tuhan berhasil. Karena mungkin di hadapan manusia melihat materi, jabatan dan sebagainya, tapi di hadapan Tuhan Tuhan tidak melihat itu. Setiap anak-anak yang dihasilkan, Tuhan berikan atas pergumulan dan doa dari suami istri, Tuhan memberkati. Tapi kalaupun sudah ada yang terjadi, Tuhan juga sanggup memulihkan dan memakai anak-anak yang dalam tanda petik mungkin tidak didoakan untuk dilahirkan. Selaku yang dikasihi Tuhan, karena ada pemulihan. Dalam Efesus 2 ayat 10, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus orang-orang yang sudah tidak benar, tidak betul di dalam kehidupannya, tidak diinginkan untuk dilahirkan, tapi diciptakan kembali lewat Yesus Kristus dikala dia datang kepada Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, nasihat saya bagi yang muda-muda ini, ada Terry, ada Gilbert, ada Abel, dan sebagainya, dikala nanti kelak akan membangun keluarga, bergaulah dengan benar, bergaulah dengan sungguh-sungguh, supaya anak-anak yang ada dalam kehidupan kita adalah hasil dari pergumulan doa kita.
bukan karena terpaksa terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau bergaul baik-baik, akhirnya menikah baik-baik, pasti akan mendoakan baik-baik ya. Orang tua akan menggumuli dengan baik-baik supaya turunan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan adalah memang Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan berumah tangga. Inilah alasan yang pertama bahwa Yusuf didoakan oleh orang tuanya. Kemudian alasan yang kedua menyebabkan Yusuf berjalan dalam rencana Tuhan. Kita melihat karena ada otoritas Tuhan atas Yusuf. Ada kuasa Tuhan, ada kekuasaan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan Yusuf. Kita lihat dalam beberapa ayat berikut. Yang tadi, yang kedua, ada otoritas atas Yusuf. Beberapa ayat yang bisa kita lihat. Kejadian 39 ayat 2, 3, 21 dan 23. Ada satu kata yang diulang-ulang dalam bagian ini, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf ditegaskan dalam bagian-bagian ini. Walaupun Yusuf berada di negeri yang beda budaya, terutama beda kepercayaan, beda yang dianggap sebagai penguasa, yaitu di daerah, di bangsa yang percaya kepada dewa-dewa, tapi kita melihat Allah pun berotoritas di tempat tersebut. Allah pun hadir di tempat tersebut. Allah pun berkarya di dalam tempat yang seolah-olah tidak ada Tuhan. Yusuf hidup di tempatnya Potifar, keluarga Potifar yang tidak mengenal Allah. Jelas Alkitab mengatakan tidak mengenal Allah. Tetapi di situ kita melihat karya Tuhan pun berlaku. Karena Tuhan Allah sanggup berotoritas dimanapun di tempat yang dikehendakinya. Walaupun di hadapan saya dan saudara, nggak mungkin Tuhan ada di situ. Dengan situasi yang kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi Tuhan pun sanggup berkarya di mana saja yang Dia kehendaki. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, Mesir pada waktu itu. Orang-orang yang menyembah berhala, apalagi di keluarga Potifar, seorang albojo, pengawal raja. Tetapi di situ pun ternyata Tuhan berkarya. Ini mau menunjukkan apa? Kalau Tuhan berotoritas dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan percayakan kita berada, Tuhan sanggup berkarya di dalam kehidupan kita. Dimanapun, di tempat yang gelap sekalipun, jika kita menjadi cahaya, menjadi terang di situ, Tuhan akan sanggup berkarya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan memberikan berkatnya kepada Potifar karena ada Yusuf yang dimana Allah hadir di situ. Kemudian otoritas lain yang kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf, Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Ayat 21 di situ dijelaskan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita yang layak, yang tidak layak dikasihi, tapi Allah mengasihi kita. Siapakah Yusuf di hadapan Allah? Tapi Allah berbelas kasih kepada Yusuf. Dan saya percaya Allah pun berbelas kasih bagi saya dan saudara di dalam kehidupan yang sementara saya dan saudara jalani. Apapun keadaan kita, keberadaan apapun kita, walaupun mungkin tidak dipandang oleh orang-orang sekeliling kita, tapi kita harus ingat bahwa Allah mengasihi kita di situasi apapun. Dan itu nyata lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Salib Kristus bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Efektif kepada semua orang yang mau datang kepada Dia. Dan saya percaya saya dan saudara juga mengalami kasih karunia, mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita hingga hari ini dan hari-hari akan datang. Kemudian otoritas Tuhan juga ditunjukkan dengan apa? Kita lihat ayat 41, pasal 41 ayat 38. Di situ Firaun mengatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Otoritas Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, yaitu Tuhan memenuhi Yusuf dengan
Roh Allah. Roh Allah itu ada pada Allah. Dan Allah lah yang berotoritas untuk memberikan kepada umatnya. Dan juga kepada saya dan saudara, kepada kita semua. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Jangan berpikir, dikala kita ada di luar gereja, maka Roh Allah tidak ada lagi pada kita. Di saat saya beraktivitas hari-hari, Roh Allah ada lagi pada kita. Jelas Efesus 1 ayat 13-14 di situ ditulis. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai itu tak mungkin dicabut akan utuh lagi. Dan selain meterai tidak mungkin untuk dicabut-cabut. Sebagai stempel bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi sekali dikala kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus juga ada masuk dan berkuasa atas kehidupan kita. Walaupun ada ajaran-ajaran tertentu, setiap kali kita perlu meminta Roh Kudus masuk dan sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya. Sekali dia masuk dan ada dalam kehidupan, tinggal apakah kita mau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, atau kita mau keinginan kita yang kita lakukan. Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita dan tidak pernah pergi lagi meninggalkan kita. Dikala kita telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan otoritas Tuhan ini harusnya sudah menjadi bagian semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang percaya, termasuk saudara semua, bahwa Allah sesungguhnya berotoritas. Dikala kita percaya Dia adalah pencipta, penguasa alam semesta yang datang ke tengah-tengah dunia ini, di dalam Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dan kita meresponi dengan iman, maka otoritas Allah ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan Dialah Immanuel, yang berarti Allah yang berserta dengan kita di dalam kehidupan yang sementara saya dan saudara jalani hari ini dan hari-hari ke depan. Karena Tuhan berotoritas berkarya di dalam kehidupan kita. Kemudian respon yang ketiga, otoritas, alasan Yusuf berjalan dalam rencana Tuhan, yaitu tadi yang pertama, Yusuf yang dilahirkan dari kerinduan dan doa orang tua. Kemudian otoritas Tuhan atas Yusuf. Dan yang ketiga adalah karena Yusuf adalah pribadi yang meresponi otoritas Tuhan atas dirinya. Yusuf adalah pribadi yang meresponi otoritas Tuhan atas dirinya dengan hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan menjalani hidup dengan benar. Ini bagian kita. Tadi bagian orang tua, bagian Tuhan, karena memang otoritas Tuhan. Ini bagian umat Tuhan, yaitu meresponi otoritas Tuhan yang ada, kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana Yusuf mewujud nyatakan imannya, mengaplikasikan imannya di dalam kehidupan yang sementara ia jalani. Ini yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat Tuhan, orang percaya. Kuasa Tuhan, Tuhan yang ada di hidup kita, yang kita telah terima di dalam hidup kita, harus benar-benar itu bisa nyata di dalam iman kita, kepercayaan kita, di dalam kehidupan hari lepas hari, dan dapat dilihat oleh orang lain. Iman kita tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi bisa dilihat lewat hidup dan aktivitas karya kita di hari-hari yang sementara kita jalani. Dalam Kejadian 39 ayat 3 di situ dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan kalimat setelah dilihat oleh tuannya atau dilihat oleh Potifar. Kita sudah tahu Potifar adalah pribadi yang tidak mengenal Tuhannya Yusuf, atau pribadi yang tidak mengenal Allah Israel, karena dia seorang Mesir. Tapi dikatakan dalam ayat 3 ini bahwa Yusuf disertai
oleh Tuhan. Bayangkan Potifar yang tidak tahu Allahnya Israel, Allahnya Yusuf. Tapi di bagian ini dikatakan bahwa Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mau menunjukkan bahwa Potifar benar-benar memperhatikan kehidupan nyata dari Yusuf. Relasi Yusuf dalam kehidupan beribadahnya kepada Allah Israel pasti diperhatikan. Pasti di rumah Potifar ada banyak pembantu-pembantu. Ada banyak pembantu-pembantu dari bangsa-bangsa ataupun dari bangsa Mesir sendiri. Tapi ada yang lain dalam kehidupan Yusuf yang diperhatikan oleh sang Potifar ini, yaitu dalam relasinya dengan Allah dan dalam relasinya dengan sesama. Pasti Potifar melihat ada waktu-waktu tertentu Yusuf berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, walaupun memang di bagian ini tidak dicatat. Tapi tidak mungkin Potifar takkan tahu bahwa Yusuf memiliki Allah yang menyertainya kalau dia tidak melihat relasi itu di dalam kehidupan Yusuf. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada hal-hal yang dilakukan dalam relasi dengan Tuhan, bahkan dalam interaksinya dengan sesama, bahkan dalam karyanya, karena di situ dikatakan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini wujud nyata yang dilakukan oleh Yusuf di dalam kehidupannya. Tuhan berotoritas, berkarya dalam kehidupan Yusuf, tapi itu benar-benar diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita juga sama, sesungguhnya harus terjadi. Dikala saya dan saudara mengatakan saya adalah orang beriman, percaya kepada Tuhan, maka itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jangan cuma mengasihi Allah, memang itu harus, tapi itu harus bisa dilihat dengan wujud mengasihi sesama. Sehingga salah satu misi kita adalah peduli. Salah satu visi adalah berbelas kasih. Kita boleh melihat orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga mari kita setiap jemaat, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud kita mewujud nyatakan iman kita di dalam kehidupan yang ada di dalam hidup kita. Kemudian respon berikut yang bisa kita lihat atas otoritas Tuhan adalah Yusuf adalah pribadi yang selalu berkata benar dan tidak menyembunyikan kejahatan. Kejadian 37 ayat 2b. Ayat 2, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di hati kecil kita, di hati nurani kita, kita sesungguhnya menginginkan orang lain pun harus berkata benar kepada kita. Tapi sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, maka wujud iman kita kepada Tuhan yaitu adalah selalu berkata benar di dalam kehidupan kita. Apa yang A itulah yang kita katakan, apa yang B itulah yang kita katakan. Jangan apa yang A jadi Z dan sebagainya. Walaupun ini butuh perjuangan bagi saya dan saudara untuk melakukan itu. Tapi sesungguhnya kalau kita sebagai satu persekutuan jemaat GKI, kalau kita sesungguhnya senantiasa berkata yang benar, mengatakan yang benar, dan tidak menyembunyikan kejahatan, maka persekutuan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita saling mengingatkan. Di samping itu adalah wujud bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan itu juga harus menjadi bagian untuk kita lakukan. Jika ya, kita katakan ya, jika tidak, kita katakan tidak. Yusuf adalah pribadi yang selalu berkata benar dan tidak menyembunyikan kejahatan. Respon Yusuf berikutnya atas otoritas Tuhan adalah Yusuf adalah pribadi yang tidak mau melakukan kejahatan. Tadi berkata benar dan tidak menyembunyikan kejahatan. Kemudian ini juga tindakan lanjutnya itu tidak mau melakukan kejahatan. Apa yang ada yang merencanakan dan juga melakukan. Tadi pengadilan kan lebih berat, merencanakan dan melakukan. Orang tidak boleh semua itu. Tidak boleh merencanakan dan tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Kalau kita perhatikan lagi dalam
pasal sebelumnya dalam pasal 37 ayat 5-10 di situ, ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara ayahnya, kepada ayahnya, di situ dikatakan mereka mengejek Yusuf. Dalam terjemahan bahasa Indonesia firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, maksudmu engkau ingin menjadi raja kami, jadi engkau ingin berkuasa atas kami, ejek saudara-saudaranya. Tapi kita melihat dalam bagian Alkitab tidak ditulis bahwa Yusuf membalas ejekan tersebut. Yusuf membalas apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya, tidak balas mengejek. Memang ini sulit. Tetapi inilah yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan dan yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dan akhirnya mereka melemparkan dia ke dalam sumur, tidak ada catatan bahwa Yusuf campur tangan melakukan perlawanan. Dalam pasal 37 ayat 23 sampai 24. Ketika Yusuf digoda oleh Potifar, Yusuf pun tidak melakukan kejahatan dan dengan meresponi godaan tersebut. Malah Yusuf mengatakan pernyataan yang luar biasa, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Ketika ada godaan, Yusuf tidak meresponinya. Bahkan dia mengatakan, bagaimana mungkin, ini adalah kejahatan yang besar. Nah, seharusnya dan tak mungkin untuk saya lakukan. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan mengatakan bahwa ia tidur dengannya, menyebabkan ia dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf pun tidak melakukan perlawanan. Memang Alkitab tidak mencatat hal itu. Ketika Yusuf memiliki kekuasaan serta memiliki kesempatan untuk membalaskan kejahatan saudara-saudaranya, Yusuf pun tidak membalaskan hal itu. Ya, ini memang sangat-sangat berat, tapi kita harus melakukan itu. Kita mulai belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan di dalam kehidupan yang sementara kita jalani, supaya benar-benar Tuhan memberkati kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Itu sebagai respon. Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan ini? Bagaimana mungkin saya membalas kepada saudara-saudara yang telah menyakitinya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah respon Yusuf atas otoritas Tuhan. Kemudian respon Yusuf berikutnya, kalau kita lihat, Yusuf adalah pribadi yang takut berbuat dosa terhadap Allah. Berbuat dosa kepada manusia yang takut itu baik, tapi yang lebih benar adalah takut berbuat dosa kepada Allah. Ayat 39, pasal 39 ayat 9 di situ dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jangan takut. Pasal 50 ayat 19, Yusuf berkata kepada saudara-saudara, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Sehingga dia tidak mau membalaskan setiap kejahatan yang terjadi atas dia kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Karena dia tahu ada Allah yang punya otoritas yang akan membalaskan semua kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Pembalasan adalah hak Allah di dalam kehidupan ini. Kemudian yang berikut kita lihat otoritas juga Tuhan atas Yusuf yang diwujud nyatakan oleh Yusuf adalah seorang yang bekerja dengan serius, bekerja dengan keras, bekerja dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Ya, terkadang di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kadang-kala tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Seringkali sharing dengan seorang bapak situasi yang ada di Sulawesi Utara, di kota ini. Kamu bandingkan mungkin dengan yang ada di Jawa, orang-orang yang tidak mengenal Sang Juru Selamat. Pengaturan mereka tentang pelayanan publik begitu luar biasa. Kalau mau bandingkan dengan orang yang ada di sekitar sini, padahal orang-orang Kristen, orang-orang percaya, majelis-majelis, pelayan-pelayan Tuhan, tapi tidak bekerja dengan serius, tidak bekerja dengan sungguh pelayanan kepada publik. Padahal iman itu harus diwujud-nyatakan dengan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja dengan sungguh, melayani dengan sungguh, melayani dengan sebaik-baiknya sebagai wujud iman
Jangan iman itu cuma sampai di pintu gereja. Setelah keluar pintu gereja, tidak lagi dilihat orang. Tapi Yusuf adalah teladan orang yang bekerja dengan sungguh. Kita lihat ayat-ayat ini. Di situ ditulis 39 ayat 2, di situ dikatakan berhasil dalam pekerjaannya. Kemudian ayat 3, membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian ayat berikutnya lagi di situ dikatakan masih hal yang sama, dan ayat seterusnya dikatakan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kemudian ayat pasal 41 ayat 46, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Coba bayangkan situasi pada waktu itu. Dikala perintah setelah dia mendapatkan wewenang. Mungkin kalau orang Manado setelah dapat wewenang suruh pak anak buah lagi pilih akar, ya kan? Atau orang ini orang kedua di istana kerajaan. Tapi kita melihat di situ di ayat Kejadian 41 ayat 46, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saya kalau punya kuasa begitu langsung angkat staf ahli, asisten dan sebagainya, suruh orang yang tinggi. Tapi yang dilakukan Yusuf adalah dia sendiri yang mengelilingi seluruh tanah Mesir setelah diberi kewenangan itu. Harusnya kita sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Allahnya Israel, kepada Tuhan Yesus Kristus, dikala punya tanggung jawab, kita mengerjakan dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya. Jangan dapat jabatan langsung angkat staf ahli sebanyak-banyaknya, angkat asisten dan angkat dan sebagainya. Padahal dia sendiri dulu yang harus ambil bagian dan bekerja dengan sungguh. Dan pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Kerjakanlah sungguh-sungguh segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, baik dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, aktivitas sehari-hari. Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati, bahwa itu kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di dalam bagian kita, bukan cuma pelayanan kita kerjakan untuk Tuhan, di pekerjaan, di apapun yang Tuhan percayakan, mari kita sebagai wujud nyata kita melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Setelah yang dikasih Tuhan, Yusuf adalah pribadi yang memahami bahwa hidupnya adalah rencana Tuhan. Sehingga walaupun ada penderitaan, walaupun ada begitu banyak pergumulan yang ia jalani, tapi dia melewatinya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah berniat jahat untuk membalaskan segala hal yang terjadi kepada orang-orang yang melakukan hal itu. Dalam Kejadian 45 ayat 5 di situ dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, memang ini akan dilihat di akhir. Mungkin kita berkata, untuk menghadirkan gereja inilah segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan ini. Untuk menghadirkan pelayanan, untuk menjangkau banyak orang, segala sesuatu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Memang nanti di bagian akhir baru kita akan melihat segala hal yang terjadi. Mungkin kalau dibalik di tahun lalu, mungkin tidak pernah berpikir, tapi ternyata Tuhan mengatur sedemikian rupa. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya percaya segala pergumulan, segala persoalan, segala tantangan yang dihadapi oleh kita, bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita, menuntun kita sehingga kita boleh ada hingga hari ini, dan kita boleh berbuat lagi lebih banyak bagi orang lain, bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka keberhasilan menjadi bagian kita, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir, berkati dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Itu memang hal yang wajar. Tapi yang luar biasa kita lihat, orang yang tidak percaya kepada Allah pun pada akhirnya mengakui Allahnya Yusuf. Seperti
Potifar, bahwa ada Allah yang melebihi dewa-dewa Mesir yang bersama-sama dengan Yusuf, sehingga dia dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Firaun dan rakyat Mesir menikmati berkat Tuhan karena hadirnya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan rakyat Mesir. Sehingga dikala kita hadir dalam persekutuan, dalam kehidupan di lingkungan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti orang lain pun akan merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Kebaikan, hal-hal yang baik itu pasti menjadi bagian kita, tapi efeknya juga orang lain juga boleh mengalami hal-hal yang menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, harapan saya sebagai hamba Tuhan, mari kita semua berjalan dalam rencana Tuhan. Gereja ini boleh berjalan dalam rencana Tuhan dan boleh sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi setiap jemaat, setiap simpatisan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi Kota Bitung, menjadi berkat bagi Indonesia, dan pada akhirnya Allah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita dan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk bagian firman-Mu. Kami belajar dari Yusuf yang berjalan dalam rencana Tuhan. Tolong kami Tuhan, terkadang keinginan kami, hati kami ingin kami puaskan untuk kami lakukan apa yang kami pikirkan, yang menyebabkan kami tidak melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Kami menyimpang dari rencana Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan tolong gereja ini Tuhan, agar boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hadirnya gereja ini di kota ini, di kehidupan kami, keluarga kami, pribadi kami masing-masing, sehingga benar-benar Tuhan boleh dipermuliakan. Orang lain boleh melihat Tuhan lewat hidup pribadi, keluarga, bahkan gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, syukur kami, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di seluruh dunia, kita akan mengaku iman kita. Saya mengundang kita semua berdiri. Mari bersama kita ungkapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan yang akan kita persembahkan bagi Tuhan lewat pelayanan yang ada di gereja kita. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyi bersama pujian Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Sampai aku tiba di negeri bangga.
kami sungguh bersyukur untuk kasih setia berkat Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan bagi kami semua dari paparan COVID-19, untuk penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas kami, baik di dalam studi, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur, bahkan kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami ikuti, kami jalani di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang sungguh limpah yang kami rasakan, untuk kecukupan Tuhan, makan dan minum, tempat tinggal Tuhan, usaha, segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya itu karena Tuhan dan kasih-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur kami boleh dilawat dengan kebenaran firman-Mu Tuhan di hari ini. Terima kasih. Kadang kami berpikir bahwa hidup ini tidak mudah, tetapi Tuhan, kalau kami berjalan di dalam rencana Tuhan, maka di dalam kesulitan apapun ada Tuhan, dan pasti kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh kekal ketika kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga boleh memberikan persembahan syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah persembahan itu boleh dipakai, dikelola dengan baik bagi pelayanan yang ada di GKRI Agape itu. Dan kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus pergumulan dunia ini, pergumulan bangsa ini, pergumulan kota kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong terus melindungi kami dari paparan COVID-19, baik dalam aktivitas kami di rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, dimanapun Tuhan, bahkan di gereja ini. Kami mohon perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kami semua umat Tuhan, jemaat yang ada, simpatisan yang ada Tuhan, setiap sarana yang ada juga di gereja ini Tuhan, sucikan, kuduskan, sehingga kerinduan dan terus harapan Tuhan kami untuk terus beribadah di gereja ini Tuhan, di rumah ini boleh terus terwujud Tuhan, baik ibadah doa pagi, baik ibadah doa setiap hari Kamis Tuhan, bahkan di setiap hari minggu ini Tuhan. Itu kerinduan kami ketika Tuhan sudah terus memulai Tuhan persekutuan ini, gereja ini. Kerinduan kami terus ada untuk kami boleh beribadah di rumah yang kudus ini. Untuk itu berkati terus Tuhan setiap sarana yang ada gereja ini, bahkan lingkungan sekitar kami Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati toko-toko yang ada di kiri kanan muka belakang kami, lingkungan kompleks Ruko Patet ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi senantiasa. Kami berserah kepada Tuhan. Beri hikmat bagi pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dan jajarannya, bahkan juga Tuhan sampai ke gubernur, wali kota, bahkan semua jajaran yang ada, dengan hikmat-Mu Tuhan untuk boleh mengatur, memimpin bangsa kami, memimpin kota kami dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan yang menolong untuk setiap para medis yang tengah berjuang Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang terus menolong, melindungi mereka. Bagi mereka yang sudah sementara terpapar Tuhan COVID-19, Tuhan tolong berbelas kasihan supaya ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan mereka, bahkan boleh membuka mata, membuka hati setiap orang yang belum percaya bahwa inilah kedaulatan Tuhan yang luar biasa di antara manusia yang begitu terbatas ini. Ada Tuhan yang tak terbatas itu. Tuhan tolong sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan, bertekuk lutut di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai gereja ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, jiwa-jiwa yang tidak dipedulikan Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap pribadi kami untuk boleh Tuhan menjangkau setiap mereka, berbelas kasihan, peduli terhadap orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang terhilang ini. Kami berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong Tuhan untuk pekerjaan misi yang ada, kami juga boleh ambil bagian di dalamnya, menopang setiap pekerjaan misi. Para misionaris yang lagi di ladang misi, Tuhan tolong mereka. Biar Tuhan memampukan dan menguatkan mereka semua Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga memberkati gereja ini Tuhan. Di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan berkati hamba Tuhan, para pengurus yang ada, jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Di dalam memulai bersama, berjalan bersama dengan Tuhan, dan boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap permohonan kami, bahkan ungkapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga,
berkuasa dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Di hari ini saya jemput kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, doa dan berkat oleh manusia yang lain. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pemeliharaan, penyertaan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, selamat hari Minggu, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.